Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam YouTube kami, Jateng Mengaji. Saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang mau mengkaji tentang bagaimana waktu sebagai faktor produksi. Yang ini jarang dipahami oleh umat Islam pada umumnya. Kami akan memberikan beberapa perspektif ayat-ayat yang sebenarnya sudah kita kenal, sudah familiar di masyarakat, tapi belum diperspektifkan dalam konteks ekonomi. Yang pertama, ayat yang sangat mudah dihafal dan mungkin sudah dihafal sejak kecil, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini sangat penting ya. Surat Al-Asr ini dalam konteks kemuhammadiyahan ini surat yang paling bermakna dalam sejarah berdirinya Muhammadiyah. Kenapa? Karena Ahmad Dahlan menjelaskan surat ini sampai 6 bulan kepada santri-santrinya. Bahkan santri-santrinya bertanya, kenapa ayat ini sangat lama, Kiai, untuk bisa kami peroleh? Karena kami padahal sudah hafal dan sudah tahu maknanya. Maka jawab Kiai Dahlan, itu surat tidak hanya untuk dihafal atau hanya diketahui maknanya, tapi harus diamalkan. Karena ayat itu kan menunjukkan bahwa waktu adalah begitu pentingnya, sehingga manusia dikatakan sangat merugi kalau tidak bisa mengamalkan tentang surat ini, yaitu amalan tentang waktu. Siapakah manusia itu? Manusia selalu dalam keadaan rugi, kecuali dua hal kan, yaitu wa amilus solihah ya, amanu wa amilus solihah itu kan kita sebagai umat Islam sudah beriman, kita yakin kita sudah beriman kepada Allah, tetapi harus disambung dengan wa amilus solihah. Nah, dalam konteks ini amal solehah dalam konteks ekonomi itu adalah produk yang baik. Amal itu produk, soleh itu baik. Nah, kalau bisa memaknai kita ini umat Islam mengaku mukmin, kalau kita tidak punya produk yang soleh, produk yang bermanfaat, itu namanya belum mengamalkan surat Al-Asr ini ya. Makanya dalam konteks itu saya sebagai ekonom mengartikan bahwa ini ada kaitan dengan teori comparative advantage yang dicetuskan oleh David Ricardo ya, bahwa produk dikatakan unggul, punya keunggulan komparatif apabila memiliki efisiensi waktu dalam produksi. Jadi sebuah negara apabila menciptakan sebuah produk lebih sedikit waktu digunakan untuk memproduksi, maka dia akan mampu mengekspor produk tersebut kepada negara yang menggunakan waktu lebih besar. Ya, bayangkan teori comparative advantage itu mungkin sebagian orang mengatakan itu teorinya orang non-muslim. Kenapa kok disambung-sambungkan di dalam ekonomi Islam? Nah, saya menghubungkan ini dalam konteks kenapa umat Islam tidak memaknai waktu sebagai dasar di dalam memproduksi sehingga punya keunggulan komparatif terhadap produk yang lain, oleh perusahaan lain, oleh negara lain, maupun oleh pesaing kita. Itu makna pertama saya menggunakan kata wa amilus solihah tadi. Kalau karena iman kita sudah semua beriman ya, mengaku iman semua. Ini kan
surat sangat populer. Nah, kemudian saya menggunakan surat Al-Maidah ayat 2 ini juga sangat populer, yang juga jarang dipahami umat Islam dalam perspektif ekonomi. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, di situ kan dijelaskan, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam permusuhan. Ini apa maknanya dalam konteks ekonomi? Kita umat muslim, umat beriman, dalam konteks ekonomi harus tolong menolong, karena dalam aktivitas ekonomi itu untuk menuju ke dalam takwa. Jadi ekonomi tidak hanya sekedar hanya mengumpulkan harta, tetapi untuk menuju ketakwaan. Nah, kita untuk menuju ketakwaan perlu adanya aktivitas ekonomi. Maka aktivitas ekonomi dijadikan sarana untuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Janganlah aktivitas ekonomi itu untuk sebagai sarana permusuhan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, ini ayat-ayat yang sangat terkenal, ayat-ayat yang sudah kita hafal harusnya dibawa ke dalam konteks ekonomi. Memang kami tidak melakukan kajian tafsir Al-Quran, tapi Al-Quran diperspektifkan dalam konteks ekonomi. Nah, ini penting bagi kita. Kalau kesadaran ekonomi itu merupakan ungkapan dari kita mengkaji Al-Quran, maka Al-Quran itu memang menjadi hudalinas. Jadi Al-Quran bukan mantra yang tanpa makna, tapi Al-Quran adalah menjadi mantra yang bisa menggelorakan semangat di dalam proses melaksanakan kegiatan ekonomi. Karena kalau kita lihat ya, atau kita perhatikan atau kita amati, ibadah dalam konteks ritual itu waktu yang dibutuhkan sebenarnya hanya sedikit dibanding ibadah dalam konteks ekonomi. Tetapi orang bersibuk-sibuk mengkaji sampai masalah furu'iyah bisa menjadi permusuhan hanya persoalan ibadah ritual, tetapi melupakan justru ibadah yang membutuhkan waktu yang panjang tapi kurang mendapatkan perhatian. Ibadah ekonomi ya, ibadah politik, ibadah bidang hukum, ibadah bidang sosial, dan lain sebagainya. Ini kan merupakan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan dalam konteks muamalah ya, sehingga kita tidak melepaskan antara ibadah ritual dan ibadah muamalah. Maka pesan kami di dalam konteks keumatan ini juga ada ayat yang sangat terkenal tetapi belum dikontekskan secara mendalam ke dalam konteks ekonomi. Ya, misalnya ayat tentang persatuan ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini kan berpegang teguhlah kepada tali Allah atau ajaran Allah dan janganlah berpecah belah. Nah, ini hebat sekali kalau dalam konteks keumatan, ekonomi umat ini bersatu, tidak bercerai-berai, maka kekuatan umat Islam akan luar biasa. Jadi apapun ya konteksnya, kalau dibuat persatuan ya, permodalannya bersatu untuk mencapai sebuah skala produksi yang cukup untuk mencapai laba yang maksimal. Kemudian marketnya bersatu, baik pembagian area pasar atau segmen pasar atau jenis masyarakat yang harus kita layani di dalam marketing. Ini kalau dalam konteks persatuan maka tidak akan bunuh-membunuh atau saling menjegal atau saling mematikan satu sama lain di antara umat manusia atau umat muslim. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan, bahwa konteks ekonomi yang kita ambil dari makna Qur'ani itu akan mengokohkan kita di dalam
melaksanakan ibadah dalam konteks ekonomi. Demikian sedikit tentang perspektif Al-Quran ke dalam konteks ekonomi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita di dalam proses kita beribadah dalam konteks ekonomi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.